Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 7 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagian besar manusia di bumi hidup hanya untuk mencukupi berbagai kebutuhan jasmani, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, serta mengumpulkan berbagai barang yang dianggap sebagai simbol kemakmuran. Semakin baik kemampuan seseorang dalam mengumpulkan berbagai kebutuhan jasmani, akan dinilai sebagai orang yang sukses. Ketika tidak bisa mewujudkan berbagai keinginan pribadinya dengan upaya sendiri atau mengalami hambatan dalam upaya mewujudkan berbagai keinginannya, umumnya orang-orang yang tidak mengenal Allah akan berdoa meminta pertolongan dari Sang Sesembahan. Berharap dengan kuasa besar Sang Sesembahan, orang bisa mewujudkan berbagai keinginannya. Berharap berbagai hal yang dianggap menghalangi upaya mewujudkan keinginannya akan disingkirkan oleh Sang Sesembahan dengan kuasanya yang besar. Berharap Sang Sesembahan akan memudahkan jalannya mewujudkan berbagai keinginan pribadinya. Umumnya, orang-orang yang tidak mengenal Allah memandang Allah dengan berbagai nama dan wujudnya sebagai makhluk dengan kuasa sangat besar yang bertugas menolong manusia mewujudkan keinginannya. Manusia membangun kerajaannya dengan pertolongan Allah. Allah ditempatkan sebagai elemen pendukung untuk membangun kerajaan manusia. Celakanya sebagian orang yang menyebut dirinya Kristen akibat ketidaktahuan dan lemahnya pengajaran memandang Allah dengan cara yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal kerajaan Allah sangat berbeda. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas hati umatnya. Allah menjadi kepala pemerintahan atas warga kerajaannya. Allah menjadi raja atas hidup orang percaya. Kerajaan Allah dimulai ketika pribadi kedua dari Allah Tritunggal datang ke dunia dalam wujud manusia berdaging. Pada saat itulah pemerintahan Allah atas umatnya dimulai. Itu berarti kerajaan Allah telah berlangsung sejak 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Pemerintahan Allah atas umatnya pada saat ini belum sempurna dan akan disempurnakan pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya nanti. Kerajaan Allah bukanlah suatu wilayah tertentu yang terpisah dari kerajaan lainnya, di mana warganya tinggal dan bekerja. Lokasi kerajaan Allah berada di bumi, di tengah-tengah kerajaan dunia lainnya. Setiap orang yang ingin menjadi warga kerajaan Allah harus mempelajari dengan sungguh apa yang disampaikan oleh Sang Raja Kerajaan Allah, supaya hidup selaras dengan pola dan tata cara yang berlaku di dalam wilayah pemerintahan Allah. Adalah hal yang tidak mungkin memiliki dua kewarganegaraan, kerajaan dunia dan kerajaan Allah, karena masing-masing kerajaan menuntut loyalitas mutlak dari warganya. Menolak mempelajari dan mempergunakan perkataan Allah sebagai pemandu kehidupan sama saja dengan menolak menjadi warga kerajaan Allah. Mempelajari dan mempergunakan sabda Allah sebagai pemandu kehidupan merupakan bukti keseriusan menjadi warga kerajaan Allah yang akan menghasilkan damai dan sukacita surgawi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena perkataan Allah adalah terang kebenaran yang memandu hidup manusia di dalam dunia yang gelap karena dosa. Berdoa adalah berbicara kepada Allah. Doa bukanlah sarana untuk mewujudkan keinginan-keinginan orang percaya, tetapi doa merupakan perjuangan untuk menaklukkan diri di bawah kuasa dan kehendak Allah. Dengan berbicara kepada Allah, orang percaya membangun relasi yang intim dengan Allah. Tujuan berdoa adalah menyatukan diri dengan Allah. Dengan berdoa, orang percaya belajar untuk menempatkan dirinya sebagai bagian dari rancangan Allah, bukan menempatkan Allah sebagai bagian dari rancangan pribadinya. Dengan berdoa, orang percaya belajar untuk menyesuaikan dirinya dengan kehendak Allah, bukan memaksa Allah mengikuti kehendak pribadinya. Doa yang tulus akan membentuk kerangka kehidupan yang ingin dijalani.
Dengan memohon datanglah kerajaan-Mu, berarti kita belajar sungguh-sungguh menempatkan diri di bawah pemerintahan Allah yang telah kita akui sebagai kepala pemerintahan hidup kita. Kita memohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk merelakan diri diperintah oleh Raja Kerajaan Allah. Kita memohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk menundukkan diri di bawah perkataan Allah. Dengan memohon jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, kita belajar supaya sungguh-sungguh menempatkan kehendak kita di bawah kehendak Allah yang telah kita akui sebagai kepala pemerintahan hidup kita. Kita memohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk belajar menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Kita memohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk belajar menempatkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Itulah penyangkalan diri.